Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, udah tahu hari ini pembelajaran apa anak-anak? Belum. Hari ini kita belajar tentang PPKN. Untuk hari ini kita akan mengajarkan tentang bagaimana di lingkungan sekolah itu menjadi sesama murid yang baik dan bisa saling menghargai di sekolahnya. Saya tidak Contohnya anak-anak, saya akan mencontohkan tentang saling menghargai dan menghormati. Kita ambil dari sebuah nilai Pancasila. Siap anak-anak? Siap. Oke. Di sini kan Pancasila kan ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan. Ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. oke, yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak harus lebih tahu bagaimana cara menghargai dari dalam nilai Pancasila. Salah satunya cara menghargai terhadap sesama manusia, terhadap sesama teman, itu termasuk dalam Pancasila nomor berapa? Nomor kedua. Karena saya akan jelaskan. Karena kenapa harus menjadi dari menilai ke nomor kedua? Karena semua manusia harus punya segi kemanusiaan terhadap sesama teman. Contohnya, gimana contohnya Pak Gilang? Untuk contoh seperti kita sekarang bermain bersama teman-teman. Untuk anak-anakku sekarang bermain seperti kita suka bermain bola, anak-anak. Iya. Ini misalkan kalau kita bermain bola kan kita harus ada sportivitas yang tinggi dalam bermain bola. Kita itu harus menjaga sportivitas itu untuk tidak ada yang namanya permusuhan. Kita boleh di lapangan dengan secara sportif bertanding karena kita sebagai lawan, tapi sesudah kita menyelesaikan pertandingan tersebut kita harus bisa menjadi kawan yang seperti biasa, yang saling mengayomi, saling bersama, saling menjaga, saling bertoleransi. Kemudian juga di sini ada Persatuan Indonesia. Untuk Persatuan Indonesia, anak-anak tahu untuk Persatuan Indonesia contohnya? Untuk Persatuan Indonesia seperti kita harus bisa menjaga seperti toleransi, menjaga ras, ingin agama atau budaya dan segala rupa, ataupun asas-asas yang lain. Untuk Persatuan Indonesia, kita itu terdiri dari 34 provinsi, 38 provinsi dan ribuan kebudayaan di Indonesia. Mungkin salah satunya, kalian tahu kebudayaan di Indonesia apa? Tari Jaipong. Ya, tari Jaipong, tari piring, dan sebagainya. Baik.
Untuk itu, dalam persatuan Indonesia kita itu harus bisa saling membudayakan kebudayaan tersebut, dan walaupun kita ada dimanapun, untuk sesama warga Indonesia yang baik, NKRI harga mati, kita tuh harus bisa saling bersama untuk menjaga kebersamaan tersebut agar tidak ada konflik. Seperti walaupun kita berbeda provinsi, misalkan adekku Usan dari Sumatera, Teh Dila dari Maluku, mungkin kita itu harus bisa saling bertoleransi, menjaga ras masing-masing maupun agama tersebut. Untuk selanjutnya, Nah, gimana Pak Gilang kalau misalkan berbeda agama? untuk berbeda agama, kita seperti kembali lagi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menjaga, karena Tuhan kita itu berbudaya-budaya. Seperti Tuhan kita itu, Tuhan kita itu di Indonesia ada 5 agama di Indonesia. Seperti ada 6 agama: Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Konghucu. Nah, betul sekali, pintar sekali anak-anakku. Kemudian kita itu harus bisa saling bertoleransi, walaupun kita sekarang sebagai Muslim, kita mempunyai sahabat yang mungkin non Muslim, kita harus bisa bertoleransi. Seperti mereka beribadah, atau seperti kita saat bersama, kita tidak boleh saling menjatuhkan sesama, walaupun dia Tuhannya yang lain. Mungkin kita, Tuhan itu satu. iya betul, Tuhan itu satu. Agama yang berbeda, maka dari itu kita harus ada namanya toleransi sesama agama. Kemudian itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa dilanjutkan? Nah, untuk arti dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi, kita sebagai rakyat atau kita sebagai pejabat, sebagai pejabat kita harus bisa menghargai kepada warga masyarakat. Nah, dan adik-adik pun juga akan merasakan di mana kita itu akan menjadi pemimpin di di masa depan nanti. Nah, adik-adik pun juga harus mengerti bagaimana cara memimpin di negara Indonesia, karena di negara Indonesia tidak gampang untuk memimpin. Harus butuh dengan rakyatnya, terus dengan keadilannya, dengan kemanusiaannya. Inilah termasuk dalam kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jangankan dari pejabat, tapi ada juga kalau di sini ada yang sudah menjadi ketua kelas. Terus bagaimana keanggotanya harus dengan cara mengayomi dengan baik, itulah sebagai contohnya. Terus yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di nilai Pancasila ini kita ini diwajibkan, diajarkan untuk berpedoman hidup terhadap Pancasila, untuk berbuat adil ke sesama teman. Bagaimana cara menyikapi keadilannya akan dicontohkan oleh Pak Gilang. Seperti kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kita itu semua manusia, ataupun di negara Republik Indonesia kita itu mempunyai hak asasi manusia yang disebut HAM. Untuk HAM tersebut kita harus bisa namanya tuh saling mempunyai hak seseorang mempunyai hak masing-masing, ingin hak hidup, ingin hak berkeluarga ataupun sebagainya. Ya betul. Maka dari itu untuk kalian anak-anakku, untuk kalian walaupun gimana keadaan kalian mempunyai hak kalian sendiri, keputusan kalian sendiri, selagi kalian masih masuk dalam karakteristik yang membuat baik untuk diri kalian. Dari sebab itu, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalian sebagai anak-anak penerus bangsa yang baik dan sejahtera untuk menjadi manusia yang mungkin lebih unggul di masa depan, kalian itu harus bisa saling menjaga sesuatu dalam hubungan manusia sesama manusia. Tidak boleh ada seperti konflik, seperti kalian mempunyai keluarga atau
kerabat ataupun masyarakat, kalian harus bisa bersosial dalam keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, bersosial dalam masyarakat, kalian seperti membantu ingin memajukan suatu KRT-an atau suatu sekolah. Kalian belajar di sekolah, kalian mempunyai teman-teman mungkin banyak, oleh sebab itu kita harus bisa memiliki keputusan-keputusan kita sendiri, walaupun kadang bertentangan, kita terus memiliki yang namanya bahwa adil seseorang itu mempunyai hak bahwa dia itu bisa memberikan pendapat sesuatu. Oleh sebab itu, anak-anakku, keadilan ini semoga untuk sekalian kedepannya bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Soalnya Pancasila ini ada 5, karena Pancasila ini sudah termasuk adalah bukan disebut ideologi, cuman Pancasila ini disebut seperti kebutuhan hidup di negara kita. Oleh sebab itu Pancasila ini seperti ketuhanan yang Maha Esa, kita itu berbagai ras, berbagai agama banyak, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti kita manusia yang kemanusiaan yang adil dan beradab, kita itu mempunyai suatu empati, simpati kepada sesama. Kemudian persatuan Indonesia. Untuk persatuan Indonesia kita itu memiliki bermacam ragam budaya maupun itu dan sebagainya. Dan kemudian kerakyatan, kita itu memiliki suatu kepemerintahan yang dipimpin oleh suatu negara. Kemudian keadilan sosial adalah keadilan kita untuk hak seseorang untuk memiliki hak pendapat masing-masing. Begitu mungkin anak-anakku. Oke, anak-anak di sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sekali lagi, apakah di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Karena anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, di sini saya akan melempar pertanyaan kepada kalian. Baik. Gak apa-apa anak-anak. Oke. Ini baru jam 8 pagi anak-anak, gak apa-apa. Kalian udah pada sarapan belum? Bentar lagi dikasih makan ya. Oh, iya. Anak-anak, saya akan bertanya kepada Ade Sandi. Oh, iya, Pak. Ade Sandi, apa itu artinya dari ketuhanan yang Maha Esa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gilang? Ketuhanan yang Maha Di sini Esa. dong, di depan dong, di depan. Di depan dong. Apa? Coba berdiri. Beda Ade Sandinya berdiri. Oh, siap. Barusan apa, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari ketuhanan yang Maha Esa yang sudah dijelaskan oleh Pak Arti Gilang. dari ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu kita wajib meyakini dan mengiktikarkan bahwa Allah itu satu. Masya Allah. Tidak anak-anak. Nanti akan dikasih uang oleh Pak Gilang. Yeay. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, Pak Gilang, apakah mau melemparkan pertanyaan kepada adik-adik semua? Sudah cukup ya anak-anak? Cukup. Mungkin sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, mungkin Bapak nanti akan mengasihkan suatu tugas untuk kalian ya. Ya. Kasih. Yeay. Kalian bisa mencari arti-arti dari Pancasila ini. Oke, dari sebab itu mungkin minggu depan yang akan dikumpulkan untuk pelajaran yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri, kita baca doa. Oke, anak-anak, sebelum mengakhiri kita membacakan doa terlebih dahulu agar selamat dari perjalanan sampai selamat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih. Saya bersama Muhammad dan saya bersama Gilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.